Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Makibah, NPM 1951040470, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang Islam pada masa Sunan Giri. Beliau memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan, sekarang menjadi Banyuwangi, pada 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya, yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu ke laut. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja atau Babat Tanah Jawa versi Mensma. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tetapi gagal mengislamkan mertua beliau. Oleh karena itulah ia meninggalkan keluarga istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misannya, Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka oleh Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan, memberi keleluasaan padanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata. Peresmian Masjid Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit, yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit wayang. Usul Sunan Kalijaga pun ditolak oleh Sunan Giri, karena wayang yang bergambar manusia haram hukumnya dalam ajaran Islam. Demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah, dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat sembari melaksanakan jamaah sholat Jumat. Sunan Kalijaga pun berjiwa besar, kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Sebelum Sunan Kalijaga telah merubah bentuk wayang kulit sehingga gambarnya tidak bisa disebut kembali sebagai gambar manusia lagi, lebih mirip
karikatur seperti bentuk wayang seperti sekarang ini. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali. Karena tidak bisa disebut sebagai gambar manusia, akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan Sunan Giri. Karena itu Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Girinata, yang arti sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh Ki Dalang Sunan Kalijaga. Jasa-jasa Sunan Giri. Jasa yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa maupun bahkan di Nusantara. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan faham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Dengan demikian Sunan Giri pun ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan Aswaja. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam sesuai ajaran Nabi tanpa dicampuri dengan adat istiadat lama. Di dalam kesenian beliau juga berjasa besar, karena beliaulah yang pertama kali menciptakan Asmaradana dan Pucung. Beliau pula yang menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, antara lain Jamuran, Cublak Suweng, Citungan, dan Delian. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan itu, biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Maksud dari lagu dolanan Padang Bulan, agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini untuk mengambil manfaat dari agama Islam agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Para pengganti Sunan Giri. Para pengganti Sunan Giri ada 8, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Gua, Panembahan Maswitana Sidengrana, Panembahan Waswitana Sidengrana, Pangeran Singonegoro atau bukan keturunan Sunan Giri. Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berujung gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat II yang dibantu oleh VOC dan Kapten Joker. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Meski demikian, karisma Sunan Giri sebagai ulama besar, wali terkemuka, tetap abadi sepanjang masa. Sekian
penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.